Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun cuaca hujan sejak sore, kita masih diberi nikmat sehat dan diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju Masjid Baitul Syukur untuk menyelenggarakan ibadah sholat, baik sholat isya maupun sholat tarawih. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Dan pada malam hari ini, insya Allah Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan pengajian Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Dr. Kasori Mujahid yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyikat waktu, marilah pengajian Nuzulul Quran pada hari ini Kamis 28 Maret 2024 dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Marilah kita alami bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Bapak Dr. Kasori Mujahid kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa hablullahil matin al-Qur'an wa nurul mubin wa shifaa'un nafi' ismah liman tamassaka bihi wa najatu liman tabi'ahu bihi. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Para sesepuh, guru-guru saya di Masjid Baitul Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para rawuh sedaya ingkang sangat kula tresnani, ingkang sangat kula mulyakaken,
Monggo kita sareng-sareng menjuakan rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat-nikmat yang tak terkira agungnya dan tidak bisa dihitung dengan jumlah atau bilangan manapun. Mungkin ya. Pagi tadi kita bangun tidur sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amattana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruh wa amina fi jasadi, ya kan? Wa adina bi dzikrihi. Kemudian baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejak pagi tadi itu deh kita sudah secara istiqomah deh. Jadi mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah atas segala nikmatnya. Ahyana ba'dama amattana atau alladzi radda alayya ruh, mengembalikan ruh di dalam jasad kita lagi, yang gitu kan. Kemudian wa'afani fi jasadi, kemudian Allah memberikan kepada kita kesehatan, ya kan, kesehatan. Jadi setelah dikembalikan ahyana ba'dama amatana, kemudian atau radda alayya ruh, ruhnya dikembalikan. Kemudian yang kedua apa? Wa'afani fi jasadi, dibikin sehat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita sakit begini aja sulit nih Pak. Kalau lagi sakit sulit, nggak bisa begini anak, itu aja sudah sulit. Kadang-kadang untuk mengambil makanan aja kadang-kadang karena ruasnya nggak bisa ditekuk, akhirnya mengambilnya dengan seperti ini, iya kan? Jadi itu sehat kalau ya. Hanya kalau orang tua kayak kita ini tiap hari sudah latihan ini apa ya, senam gitu, senam di cara nih, gitu ya, asik-asik lah, gitu. Istilahnya orang sabar itu yang asik-asik gitu, gitu ya. Jadi supaya terus sehat walafiat, gitu. Jadi itu wa'afani fi jasadi. Yang kedua kita diberi nikmat sehat walafiat. Kemudian wa'adzinali bizikrihi, mengizinkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling agung pada Rasul. Panjenengan bisa beribadah, itu nikmat yang paling agung. Masih ingat sahabat Mu'adz bin Jabal dipesan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, jangan kamu lupakan itu doa itu. Inna ala zikrika, mohon pertolongan agar kita selalu bisa berzikir. Berzikir itu maknanya tidak sekedar aurat atau wirid saja, ya, tapi segala hal yang memungkinkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di rumah, di pasar, di kantor, di musola, di masjid, di tempat bersih, di tempat kadang-kadang ketemu kotor, gitu kan? Bareng-bareng atau dewean, itu tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukrullah yang kedua, ya kan? Yang kedua kita bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, gembira kita ketemu Ramadan itu senangnya luar biasa. Emang ibu-ibu ada yang nggak senang ketemu Ramadan? Semuanya senang. Udah tenang gini, kan itu kan? Tadi hujan di mana-mana ya, sejak jam berapa tadi? Jam 2-an atau jam setengah 2 ya. Sudah hujan deras sekali. Tapi karena gembira kita, bil bahja itu bahagia, bejo, kan gitu kan? Beruntung. Bil bahja was surur,
dan gembira, penuh kebahagiaan dan gembira, senang. Itu syarat utama, itu ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau sudah senang, itu apapun menjadi sangat ringan. Gitu ya. Apapun menjadi mudah, insya Allah. Kalau sudah senang. Tapi kalau sudah nggak senang, itu ya. Aduh, ketemu Ramadan infak meneh, kan itu ya, infak meneh, kan gitu ya. Ketemu Ramadan capek, lapar, kan gitu ya, dan sebagainya. Kan itu sudah alamat itu kalau kayak gitu. Ya. Urusan yang besar pun dimudahkan Allah kalau kita bahagia, gitu ya, bahagia dan senang. Syaratnya dua hal itu. Nah, untuk senang tadi harus sehat, dijaga sehatnya, wa'afani bi jasadi, menjaga zikirnya, itu kan, dijaga zikirnya supaya roh kita itu kokoh. Kalau zikirnya nggak kenceng, nggak ketemu, itu deh. Hadirnya hati untuk berzikir itu yang paling utama. Ya, jadi saya sering santri saya misalnya yang menghafal Al-Quran itu ya. Menghafal Al-Quran itu pada tingkat spell, taruhlah begitu, mengeja, tilawah, itu ya. Nanti kalian harus mengeja berikutnya, yaitu Iqra, membaca, nah gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu. Nah, ini mungkin masuk ke materinya ya, sebagai pedoman kita. Iqra, baca, gitu kan? Alladzi atau bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacanya harus dengan samillah. Nek cara wong Jawa namanya semelah. Gitu ya, semelah. Samillah dengan menyebut nama Allah. Samillah. Gitu. Jadi membaca itu tidak dengan biasa-biasa saja. Ya, saya sering mendapatkan misalnya ilmu dari orang tua dulu, gitu ya. Kalau kamu pengen mimpinya mimpi yang baik, kalau kamu ingin mendapatkan cahaya dari Allah, maka sejak kamu bangun tidur sampai kamu tidur, usahakan tetap wudu, tetap bersih. Satu, wudu secara fisik, wudunya. Kemudian makan makanan yang halal, yang thayyiban, gitu ya. Makan makanan yang halal. Kemudian wirid Al-Quran, itu kan, sampai kita tertidur. Insya Allah kalau istilahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mimpi jam 3:30 pagi itu mimpi yang benar. Katanya gitu. Jadi gitu ya, kata beliau begitu. Jadi panjenengan kan saya yakin sudah lebih pengalaman dari saya. Gitu ya. Menjaga wudu, jangan sampai ada yang sampai batal wudunya. Kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Gitu ya. Kalau nggak ada air tayamum. Bisa menjaga begitu, Bu? Bapak? Sulit. Dia benar. Di antara jenengan saya juga takut, gitu kan? Jadi harus detail hidup kita itu, ya, harus detail. Karena wudu itu gampang, dipirsani jenengan piyambak saged. Oh tadi saya wudu, tadi saya sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat, kemudian pergi ke kantor masih wudu, kan gitu kan? Kemudian menjelang zuhur diingat-ingat, nah, tadi masih wudu apa enggak ya? Oh masih. Kemudian bisa melanjutkan ibadah sholat zuhur dan seterusnya. Itu kalau kita mau tenangan bisa menjaga wudu itu ya, bisa mudah itu loh. Oh jenengan bisa kok. Itu fakta. Itu cahayanya di situ. Menjaga cahaya. Menjaga cahaya. Ini apa namanya? Ini karena ini bulan Ramadan kan bulan cahaya, kan gitu kan? Semuanya bercahaya, di mana-mana bercahaya. Iya.
Di setiap masjid bercahaya, jamaahnya banyak semuanya. Di kampung saya tidak semakmur di sini. Tidak pakai marmer masjidnya. Oke, di sini masjidnya bagus banget ya. Itu ya. Jadi artinya setiap orang tidak ada halangan masuk ke sini. Kalau masih ada jamaah yang masih ada alasan untuk tidak datang ke Baitul Syukur, itu tidak syukur namanya. Jadi tidak syukur. Gitu ya. Karena masjidnya kurang apa di sini? Dingin lagi. Kan itu ya. Setiap hari Ahad makan soto bareng sama Profesor Sabar. Wah, itu kan luar biasa. Ada pengusaha kelas kakap Sugianto itu ada. Sugianto. Di tempat saya terkenalnya Kiai besar, Kiai besar. Gimana Pak? Oh, ada dua. Ini kan saya Kiai Cili kok nih kan. Kiai Cili. Itu harus. Jadi ini bulan cahaya, bersinar di mana-mana. Dan kita mudah mendapatkan cahaya, kan? Jadi tadi saya sudah menyebutkan tadi, di dalam hadis itu kan? Dan dalam Al-Quran kan, surah Al-Baqarah, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jangan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu sebagai petunjuk para ustaz. Ya ada pelajaran sejarah ya ada pelajaran biologi juga ada pelajaran fisika juga ada pelajaran geografi juga ada pelajaran kedokteran juga ada pelajaran paling banyak pelajaran sejarah, gitu kan? Paling banyak pelajaran sejarah. Tapi bukan itu karena Al-Quran diturunkan, yaitu dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, itu petunjuk itu. Sebagai petunjuk pedoman. Kalau dalam hadis itu atau dalam Al-Quran itu sebutnya hablullahil matin. Apa namanya? Hablullahil matin. Kabel itu kabel, bahasa Indonesianya kabel. Kabel itu bahasa Arab. Kabel itu tali. Itu ya. Tali itu kalau nggak ada kabel itu, kabel yang ini loh. Kabel itu kalau nggak ada isinya, itu nggak ada gunanya. Jadi betul. Nggak ada aliran energinya, itu juga nggak ada gunanya. Nggak bisa mengaliri listrik, nggak bisa. Alhamdulillah, Nah, kita mulai nih sekarang. Kabel, gitu kan? Kabel itu tali, itu dari langit sampai ke bumi. Tali itu di langit itu dipegang oleh kekuatan Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di bumi diambil oleh jenengan, gitu ya, diambil oleh jenengan. Dzuribat alaihimul zillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalau gak dipegang tali itu, orang akan menjadi hina dimanapun. Gitu ya. Itu contohnya orang Yahudi, karena dia tidak mengambil kabel itu, sehingga dzuribat alaihimul zillah ainama suqifu. Mereka selalu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Jadi nggak ada tenter-tenternya, nggak ada mulia-mulianya. Selalu hidup mereka itu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan apa? Tidak memegang kabelnya itu dengan sebaik-baiknya itu. Nah, itu fungsi yang pertama dari
Al-Quran itu adalah dipegang kuat-kuat. Ini jenengan lebih kuat pegangnya lah Al-Quran. Ya, maka jenengan dengan senang hati kan gitu ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ya kan? Nah, jadi kan gitu dalam surat Yunus ayat 58. Ya kan? Semua kalau dikumpulkan, kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada Islam, itu gak ada gunanya. Nun sewu. Emas, perak, kekayaan apapun jenengan dapatkan, nek orang lebu agama Islam, karena jenengan Muslim ya. Nun sewu. Dalam surat Yunus ayat 58. Ini betul. Kalau gunanya orang Muslim ya. Gitu ya. Gak ada gunanya. Jadi kegembiraan itu karena kita mendapati Al-Quran di ayat itu. Jadi senang kita itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya biasa. Ini ceramahnya sampai jam berapa, Pak Sabar? 9. Kalau 10 boleh nggak? Ya, kalau sampai jam 10 saya harus minum dulu. Tadi kan apa namanya? Pas listrik mati ya. Monggo Bu, Bapak semuanya disambi mawon. Ini nanti kalau saya sampai jam 11 nanti jangan nggak usah takut lah. Sambil niat itikaf lah, gitu ya. Sambil niat itikaf. Merasa beruntung, ceramahnya sulit banget, gitu. Itu kayak waktu saya kecil, kalau imamnya panjang-panjang itu, kalau imamnya waladhdallin, saya kadang-kadang jadi amin, gitu. Biasanya begitu. Itu waktu saya kecil. Jadi tandanya imam itu apa? Jamaahnya anyel itu. Pada saat malam Maulid itu. Kalau ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu kan? Itu berarti imamnya lagi disenangi. Tapi kalau sudah makmumnya bilang amin, itu artinya imamnya harus tahu. Oh, kedawan ya. Moto Al-Baqarah sekali jalan 1 rakaat misalnya. Nah, itu tanda imam yang tidak disukai. Makanya imam itu lihat ke belakang sebelum jadi imam. Ini jamaah yang sepuh wonten betul, kan gitu kan? Jamaah yang sing jadi ini ora, enek bayi sing digendong mau boten. Itu kalau mau sholat sendirian silakan baca An-Nisa rakaat pertama, baca Al-Imran rakaat kedua silakan. Gitu ya. Nanti makmumnya pasti amin, gitu ya. Itu seperti itu. Itu kebahagiaan, jadi kita bahagia. Ya, karena kita hadir di bulan yang agung, mudah-mudahan panjenengan semuanya umurnya panjang semuanya, amin, ya kan? Jadi tahun depan masih hidup bareng-bareng ketemu lagi seperti ini, amin, kan gitu ya? Itu kepena, itu. Ya, jadi koja aku syahrul azim, syahrul mubarak, kan gitu. Ini bulan yang agung, Bu. Jadi tidak main-main ini bulan, itu ya. Jadi makanya saya dan panjenengan itu memang mengistimewakan bulan ini, ya. Mengistimewakan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Sebagai kabel. Kabel itu harus dialiri listriknya supaya apa? Bolanya bisa menyala. Itu. Kalau tidak ada aliran listrik, tidak ada gunanya. Walaupun kabelnya harganya paling mahal, itu deh, tidak ada kekuatan peraih, gitu ya, maka tidak ada gunanya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nurul mubin. Nah, itu Al-Quran itu sebagai cahaya yang terang benderang. Nah, ini kita akan agak lama cerita cahaya pada waktu. Jadi
besok prawostoyo panjenengan setelah Yaumul Ba'ats dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada mizan atau hisab di situ. Nanti jadi kemudian di situ jenengan akan mengalami masa yang gelap dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat 12 ya, ayat 12 ayat 13. Masuk wilayah kegelapan untuk menuju namanya as-sirat. Apa namanya? Ya, namanya Siratul Mustaqim, jembatan di atas neraka jahanam. Neraka jahanam itu dalamnya cuma selama panjenengan hidup di dunia. Itu dalamnya. Itu dia. Jadi sedalam panjenengan Yusuf ketika di dunia itu, kata-kata 70 misalnya, itu sedalam 70 tahun perjalanan hidup manusia dalamnya neraka jahanam. Nah, waktu kegelapan itu di antara manusia seperti jenengan saya, insya Allah, itu orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang cahayanya sebesar gunung sehingga dia bisa berselancar itu kemana-mana. Ada yang sebesar gajah, diberi gajah itu cahayanya. Ada yang sebesar seperti kunang-kunang. Jadi kalau dia bersinar kita bisa jalan. Ketip kayak gitu. Tergantung dia mau bersinar apa enggak. Maka dalam Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika wal fawzul azim. Kamu nanti melihat orang-orang yang beriman ketika Gusti Allah. Itu dia. Ketika Gusti Allah apa? Kamu akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, cahayanya akan mengiringi langkah-langkah kakinya. Itu ya. Jadi jenengan akan diikuti oleh cahaya. Itu ya. Cahaya dari mana? Cahaya dari bekas wudu tadi yang saya sampaikan di depan itu. Itu ya. Jadi panjenengan akan dikenali oleh Allah lewat bekas wudunya dan bekas sujudnya itu. Ya. Kanjeng Nabi kan tidak kenal kita, menurut saya. Jadi benar. Kita ada jarak berapa? 1400 tahun, ya kan? Ada 1400 tahun. Kanjeng Nabi ditanya oleh para sahabat, bagaimana cara engkau mengenali mereka ya Rasulullah, orang-orang yang kamu cintai, yang kamu kangeni itu? Saya akan melihat mereka, mengenali mereka seperti mengenali antara dua kuda yang sangat putih satunya dan satunya sangat hitam. Cara mengenalinya seperti itu. Jadi panjenengan akan dikenali secara clear, jelas itu. Seperti Kanjeng Nabi melihat kuda putih karena bekas hurang ininya bersinar, orang yang wudu itu. Jadi maka nun sewu walaupun kita hujan atau rasa-rasa kadang-kadang habis sahur ya gitu ya, misalnya ya, pengennya kan jenengan sare juga, tapi karena kepenginan mendapatkan cahaya itu nih, maka kita kalau kirim begini ya tetap melakukan masjid, kan gitu kan? Karena kita senang itu tadi. Jadi maka ibu senang walaupun mau pengen bapake sing sahur jenengan wis mungu jam 2, kan gitu kan? Isuk bapake di museum sebagainya kan gitu lah Bu. Ana wong aku ya ono. Jadi tapi luar biasa istri kita. Gitu nih, nyempak ke sahur dari 2:30 jam 3 masih paginya kerja lagi. Jadi benar.
Kadang-kadang bungine sih diganggu karo sing kampung dan sebagainya. Wes ndak tenan lah oleh nek orang lebu swarga kebangetan itu ya. Maka wong swargane wong putri kan ning kampunge kan gitu loh. Artinya dia taat dengan suaminya yang baik, yang soleh dan sebagainya. Itu swarga sudah. Suaminya juga dapat swarga, insyaallah. Itu cahaya para ustaz. Cahayanya mengiringi langkah-langkah jenengan. Jadi gak bingung. Orang-orang munafik di ayat ke-13 itu minta cahaya sama jenengan. Di Al-Hadid itu. Wahai orang-orang yang beriman, bu saya ditunggu. Kan gitu kan? Dikai sithik wae cahayamu. Itu seperti di dialognya dalam Al-Qur'an itu para ustaz. Karena pengen dapat cahaya. Wudunya diperbaiki ibu. Saya kadang-kadang kalau lihat anak-anak SD di kampung kita aja, kalau sholat kadang-kadang wudunya aja nggak ada yang mendampingi. Gurunya juga kadang-kadang nggak mendampingi wudu. Jadi anak-anak wudunya nggak teratur, kasihan sekali. Kadang-kadang saya kalau pas ikut jamaah zuhur di situ itu, Dek, kalau wudu sampai di sini. Itu ya tangannya dibuka dan sebagainya. Saya bilang gitu. Anak-anak kita di SD kita tuh kadang-kadang gurunya tidak mau ini, itu deh. Tidak mengawal anak-anak sholat. Gitu. Saya masih banyak lihat gitu ya. Jadi kapan mereka tertib sholatnya, itu deh dan sebagainya. Bagaimana sholatnya berpengaruh, wong wudunya yuk durung benar dan sebagainya. Ini yang kedua para ustaz. Jadi artinya bagaimana cahaya itu selalu kita munculkan dengan kekuatan amal soleh, dengan wudu yang benar, dengan sholat yang tertib dan sebagainya. Itu wa nurul mubin. Jadi Al-Quran itu fungsinya yang kedua sebagai cahaya. Jadi kalau cahaya itu kalau ada begini, nggak ada gelap, pokoknya. Nggak ada gelap kemudian bercahaya itu nggak ada. Tapi kalau ada cahaya, gelapnya hilang. Dia benar. Kalau ada gelap, pasti nggak ada cahaya. Itu. Intinya begitu dari kita berusaha cahayanya tenang gitu. Ibu-ibu walaupun mungkin bedaknya nggak begitu bagus-bagus amat, asal wudunya bagus pasti akan cemplorot kan gitu. Nah, kan gitu deh. Pasti kelihatan. Ya, kalau istilah istri saya itu kulit saya itu kayak berambang gosong katanya. Berambang gosong. Artinya kan dibandingkan dengan ibu-ibu kan putih-putih ya, gitu ya. Kalau suami-suami itu kan nggak pernah skincare dan sebagainya ya wajahnya ya monokui. Mungkin Pak Sabar aja yang putih itu aja. Jadi glowing gitu. Itu gitu, bercahaya, intinya bercahaya. Ya. Tadi saya sempat membaca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang roh gitu ya. Bagaimana membangun kebahagiaan kata beliau lewat wudu yang benar, lewat baca Al-Quran yang benar, lewat mengamalkan Al-Quran dengan benar itu. Itu kata beliau begitu. Ketika mereka rajin, wudunya, makanannya bersih, Al-Qurannya dijaga, mesti bersih ya. Cahayanya ada cemplorot itu dimanapun, nggak gelap. Itu aja. Jadi kekuatan kita ada di Al-Quran sungguhnya para ustaz ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan gitu deh. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Syifa itu yang kedua. Asy-syifa'un yang ketiga misalnya. Asy-syifa'un nafi. Jadi tadi yang pertama apa? Hablullahil matin. Kabelnya Allah yang sangat kencang, yang sangat kuat. Itu tarik itu. Kita ambil itu Al-Quran gitu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa nurul mubin. Al-Quran itu membuat kita bercahaya, terang benderang itu. Kalau kita mau ngaji Al-Quran itu terang benderang. Bayangkan
Itu nikmatnya orang yang meninggal dengan cara Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, kalau menurut Imam As-Suyuti, dan itu ya, itu orang mukmin seperti jenengan saya, insya Allah, itu meninggal itu dia sedang meniti pintu surga, itu sedang membuka gerbang surga, kata beliau. Ya kan? Dalam surah Al-Fajr itu dikatakan itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba diartikan itu untuk mudah-mudahan ibu jangan tahu itu. Jadi apa itu artinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ketika malaikat Zabaniyah datang, malaikat pencabut roh datang, itu mengucapkan itu pada Rasul. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau menjelang meninggal itu 2 bulan atau 3 bulan sudah diberi alamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Orang-orang yang beriman itu sudah dimulai kasih tanda. Itu dia. Jadi karena saya pernah mendampingi ibu saya waktu mau meninggal masalahnya. Itu dia. Gitu aku arep balik. Gitu ya. Usia berapa ya? 85 tahun. Jadi kita aku bisa mulai ini. Sudah lagi. Kemudian saya bilang begini, buat teman-teman, wong jenengan wong apik. Saya bilang gitu ya. Jadi artinya kita juga menyambut dengan cara seperti itu. Ya, supaya dia ikhlas juga kan. Jenengan wong apik, tidak masalah. Itu saya bacakan surat Al-Fajr ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki baliyo siranya Gusti Allah. Ini betul. Baliyo siranya Gusti Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Kemudian masuklah kamu berombong-rombongan ke dalam jamaahmu, orang-orang yang baik. Kan gitu kan? Dengan saudara-saudaramu yang baik itu loh. Itu kamu kumpul sana, itu. Ketemu lagi dengan temanmu di sana. Kan itu. Itu kan? Ketemu anakmu, cucumu itu yang sudah lebih dulu meninggal. Di situlah para ustaz. Ya kan? Kalau dalam Al-Quran disebut namanya golongan illiyun, orang-orang yang masuk di dalam surga yang paling tinggi. Faktubuhu, catatlah dia dengan kitabahu fil illiyin atau fi illiyun. Dimasukkan ke dalam surga illiyun. Nanti ketemu dengan saudara-saudaranya di sana. Itu ya. Ketemu dengan orang tuanya di sana. Ketemu dengan konco-konco yang biar nang dunia, wong apik-apik kabeh. Gitu. Itu diserukan oleh malaikat-malaikat di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu deh. Tadi ya, busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Surat Al-Hadid ayat 12 tadi itu. Kabar gembira untukmu. Jadi waktu mau meninggal itu sudah dikasih tahu. Maka sebagian itu deh, bapak kita atau orang meninggal itu tersenyum dulu memandang sepenggalan mungkin videonya yang diputar oleh Allah. Ada satu waktu saya menyaksikan orang yang mau meninggal itu berdi iseng itu. Jadi dia bilang ojo begitu.
Artinya gambar-gambar yang kemarin jangan ditunjuk-tunjukkan lagi. Saya malu katanya gitu. Ya, mau meninggal itu. Kemudian kita tuntun kalimat-kalimat thayyibah, membaca Allah, Allah, Allah dan terus begitu. Ya. Jadi itu para ustaz. Jadi cahaya itu ternyata menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi maka panjenengan ya kalau dasarnya memang tresno, bahagia, senang, insya Allah seberapapun sulitnya, kalau apa ya, hidup itu kan pasti ada masalah ya, pasti ada ujian. Kalau nggak ada masalah ya nggak ada hidup, kan gitu ya. Jadi pasti jenengan juga punya masalah atau ujiannya masing-masing lah. Kita juga semuanya sama. Ya. Jadi tapi yang paling utama yang tadi itu, bagaimana panjenengan dipanggil oleh malaikat itu dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman meninggal itu senang pada Rasulullah. Cuma kita yang di dunia yang ditinggal itu biasanya ya sedih, dia benar. Tapi dia senang, itu ya. Dulu waktu kita lahir di dunia, ceprot itu perasaannya bayi kita dulu barangkali juga senang. Alhamdulillah bebas dari rahim di dalam mana gitu ya. Tapi kan nangis, mungkin wujud senangnya nangis barangkali, gitu aja. Karena kita juga kalau senang juga kadang-kadang nangis, kan gitu deh. Bahagia juga kadang-kadang nangis juga kan. Artinya seperti itu. Ya. Orang-orang yang meninggal seperti jenengan, gitu ya. Kita semuanya insya Allah itu meninggal dengan cara menyenangkan, gitu. Jadi dengan cara menyenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dalam ayat yang lain dikatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mengambil nyawa orang kafir dengan sangat keras itu. Dicabut itu seperti mencabut duri dari kain sutra itu dicabut. Itu aja. Seperti itu. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mengambil nyawa jenengan dengan cara nasyat. Nasyat itu kayak tumbuhnya itu apa? Itu kayak kacang itu kemudian jadi kecambah. Gitu. Jadi sedikit demi sedikit, begitu namanya nasyat. Tumbuh dengan sangat ini ya, sangat pendek, artinya gitu ya, sangat lambat lah. Diambilnya nyawa orang yang beriman itu dengan cara yang sangat lembut itu. Wana syitati nashta. Itu dengan cara seperti itu. Nah, kalau waktu Kanjeng Nabi Muhammad itu kan membisikkan dua hal kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kan gitu kan? Ingat ya? Di antara yang membuat Fatimah tertawa. Jadi waktu meninggal gitu. Yang pertama menangis Fatimah itu karena diberitahu bahwa saya akan segera meninggal dan sebagainya. Dan gitu kan, jaga amanahmu dan sebagainya. Pada kali kedua bisikan itu kemudian Sayyidah Fatimah itu tertawa saking senangnya. Itu aja. Saya meninggal dan kamu orang yang akan menyusul pertama saya. Itu senangnya luar biasa Fatimah. Gitu. Artinya apa namanya? Kanugrahan gitu ya. Jadi bertemunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra sering mendapat salam dari malaikat Jibril, dari Allah lewat malaikat Jibril. Itu seperti itu. Kok saya belum dapat salam? Kira-kira begitu. Gitu ya. Ibuku pernah dikirimi salam dari Gusti Allah. Gitu. Siti Khadijah itu seperti itu pada Ustaz.
Jadi kok saya ini lama nggak dikirimi salam dari Allah SWT. Kemudian Allah mengirim salam kepada Khadijah lewat malaikat Jibril itu. Kira-kira hubungan orang-orang yang seperti itu, Bro. Berarti penjagaan batinnya, penjagaan rohnya itu sangat luar biasa. Gitu. Tadi saya sudah menyebut penjagaan wudu, gitu kan. Kemudian menjaga wirid Al-Quran, itu barangkali kita perlu terus-menerus meningkatkan. Ya. Kadang-kadang kita alasannya sibuk rata-rata kita, alasannya sibuk aja, sibuk Pak. Ini udah mau Quran orang dino, kalau dari itu cahayanya bisa hilang. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak baca Al-Quran, jangan sampai kita tidak memberikan pedulian terhadap Al-Quran. Disuruh baca kita, bacanya sampai 2 kali. Bahkan kemudian anugerah yang paling besar adalah Allamal insana malam ya'lam itu. Allah ngajari langsung kepada manusia itu dengan kolam, kan gitu kan. Kemudian orang-orang diajari Gusti Allah dengan pena itu. Sejak dulu sampai hari ini, sampai besok hari kiamat. Sehingga pena-penanya Prof. Sabar kemarin waktu pengukuhan guru besar itu sudah tercatat itu lewat media sosial disampaikan, kan gitu kan. Lewat pengukuhannya juga disampaikan. Itu pena-pena. Dan itu dibaca oleh orang-orang setelah kita, gitu ya. Lewat pena itu kemudian kita mengenal sanad ilmu, kan gitu kan? Kita bisa membaca sejarahnya orang-orang soleh sebelum kita. Kita mengenal kitab-kitab para ulama yang luar biasa, ya kan gitu aja. Panjangnya itu berjilid-jilid itu. Bayangkan jenengan di konco yang mono itu. Saya punya teman di Pati itu punya rumah lantai 4, itu semuanya kitab itu. Ada satu kitab itu jilidnya sampai 40 gitu. Iki nulisnya dia kepriye. Jadi satu kitab itu jilidnya 40 gitu. Itu seperti itu menurut saya. Itu dibaca oleh kita. Itu ya. Teman-teman kita di Muhammadiyah, di MU itu pada rajin membaca kitab-kitab itu, mengkaji kitab-kitab sebelum kita ada itu, insya Allah. Ini anugerahnya aku, gitu ya. Jadi seperti bahagianya menemukan Al-Quran itu, ketika ada orang yang bepergian jauh, gitu deh, bepergian jauh, membawa bekal dimasukkan ke ontanya, gitu deh, bekalnya dibawakan oleh ontanya, kemudian ontanya tahu-tahu hilang, tapi gitu deh. Kemudian dia putus asa karena semuanya ada di onta. Kira-kira yang jenengan mau pergi ke umrah atau ke haji besok misalnya, kok dompetnya hilang, ATM hilang kabeh dan sebagainya. Itu kan lemes kan gitu kan. Iya, padahal mau kue kok, nanti itu kan urusan-urusannya gimana nih dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kemudian tahu-tahu di malam purnama itu ontanya terikat di satu batang korma, gitu kan? Kemudian dia mengatakan Allahumma anta abdi. Wah, sampai lupa dia, gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Tapi bilang gitu, saking senangnya sehingga dia lupa menyebut sing dua Gusti Allah dene kan gitu. Itu saking senangnya para ustaz. Jadi kalau kita menjumpai Allah itu, Gusti Allah itu senang banget gitu. Itu dia. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, wajah mereka senang gitu. Jadi yang dulunya di dunia tidak mungkin kita bisa melihat wajah Allah, kemudian di kampung akhirat panjenengan kula insyaallah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bunganya, kan gitu kan? Senangnya kayak apa? Insyaallah. Ini itu yang
yang menjadi kekuatan kita, bro. Jadi yang ketiga tadi asy-syafi' an-nafi sebagai syifaun nafi. Dan itu ya, Al-Qur'an itu sebagai syifaun nafi. Yang keempat, para wastoyo, sebagaimana yang diingatkan pada kita ya oleh Rasulullah SAW, isma sebagai pelindung. Jadi Al-Qur'an itu sebagai pelindung panjenengan. Ketika turun ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq, kan Kanjeng Nabi takutnya luar biasa itu. Menggigil bahkan saking takutnya itu. Kemudian kondur ke rumah. Kemudian dia mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya mengkhawatiri diri saya, kata Kanjeng Nabi dalam riwayat Bukhari. Itu dia. Jadi sungguh saya mengkhawatiri diri saya. Itu kan. Kemudian apa jawaban Siti Khadijah? Wallahi ma yuzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menelantarkan engkau. Itu. Tidak akan membuat engkau susah. Mawadda rabbuka wa ma qala. Itu ya dalam surat Ad-Duha itu. Saking takutnya Rasul ketemu malaikat Jibril dalam rupa yang asli, disuruh membaca, kemudian dipeluknya berkali-kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu kan? Yang kedua menarik, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah sekali lagi, kamu akan bisa melihat Rabbmu Maha Pemurah. Jadi jangan hanya sekali membaca, nanti belum sampai derajat kita mengenalnya. Risetnya harus berkali-kali, kan gitu kan? Membacanya harus berkali-kali. Iqra wa rabbukal akram. Kalau sudah 2 kali minimal, kamu akan mengenal bahwa tanda-tanda, alamat-alamat atau ayat-ayatnya Allah itu akan bisa didekati dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan qalb kita dan sebagainya. Gitu. Iqra, nanti kamu akan lihat Rabbmu itu Maha Pemurah itu. Alladzi 'allama apa namanya? Apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kalian dengan pena. Gusti Allah mengajari manusia pena. Itu dia. Dalam penanya jadi banyak di mana-mana. Jangan juga begitu. Jangan mendirikan UMS, mendirikan apa saja lah. Gitu ya. Itu kan untuk membuat pena-pena baru untuk mahasiswa-mahasiswa kita itu. Gitu ya. Murid-murid kita di mana-mana. Gitu ya. Kemudian kita mendapatkan amal jariah dari mereka. Mungkin kita tidak langsung mengajari mereka, gitu ya. Tapi penanya kita, panjenengan mendirikan madrasahnya, mendirikan sekolahnya, mendirikan universitinya, itu menjadi niat apa tadi? Amal jariah itu, sedekah jariah itu. Itu berapa mahasiswa UMN, berapa mahasiswa UIN dan sebagainya. Semuanya memberikan kebaikan pada ulama jenazah sedaya. Itu pena, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia sesuatu yang tadinya tidak tahu, sehingga kita bisa membangun peradaban ilmu, kan gitu kan? Membangun peradaban berbasis yang adil, sejahtera, makmur dan sebagainya. Itu karena manusia diajari dengan penanya, dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi tadi. Mayuzikallahu abadan. Karena apa? Innaka latasilur rahim, karena engkau suka menyambung paseduluran, kata Khadijah itu. Karena Nabi tidak pernah suka memutus persaudaraan, menyambung terus. Kayak lautan yang luas, para ustaz. Ini bahasanya Prof. Sabar kalau yang saya sampaikan ini. Kayak lautan yang luas itu,
walaupun diisi oleh kotoran-kotoran apapun ke sana, tapi masih tetap suci. Jemaah, tidak najis itu air lautan. Padahal isinya bermacam-macam. Wah, itu luar biasa isinya. Apapun masuk sana. Sandal itu masuk juga ke lautan. Gitu ya. Bangkai-bangkai Nun Sewu itu masuk di situ. Tapi karena dadanya yang lapang, jiwanya yang luas, Kanjeng Nabi tidak pernah dendam dengan siapapun. Bahkan dengan seorang nenek tua yang selalu ngidoni, nah gitu kan, Nun Sewu menyuapinya dengan suapan yang sangat lembut di pasar Madinah itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu menggantikan posisi Kanjeng Nabi, maka orang itu marah-marah. Ini bukan orang yang kemarin. Mana orang yang kemarin? Kan gitu kan? Ya kan? Abu Bakar menjawab, yang bersangkutan sudah meninggal. Yang biasa kamu caci maki itu, yang tidak caci maki. Coba nek jenengan nungguin nek murah gitu. Manusia seagung beliau gitu. Wis dinyak bendino, didoni bendino, kan gitu kan? Kok isi menyuapi? Menurut saya ujarnya ya wong picek atau yang ngelek-elek gitu. Menurut saya ini bahasa yang lain gitu ya. Disuapinya dengan suapan yang lembut. Sampai ketika beliau wafat kemudian dikangeni kan, akhirnya dia masuk Islam. Itu akhlakul karimah, itu cahaya yang luar biasa para ustaz. Itu lautan yang luas itu nih. Jadi kena apapun masih bisa suci dan sebagainya. Itu. Jadi filosofi lautan itu menjadi kekuatan kita insyaallah. Itu ya. Walaupun kita tidak seperti Kanjeng Nabi. Itu nih. Maka berdoa, saya juga berdoa supaya tidak ada hasad, tidak ada hil, tidak ada baghyun, tidak ada ismo di dalam hati kita itu. Ayyul amali, ayyun nas abdul. Di antaranya itu para ustaz. Siapakah manusia yang paling agung? Kanjeng Nabi kan juga mengatakan, sodukul lisan, orang yang lisannya benar. Satu. Gitu ya. Yang kedua, wa mahmumul qalb, yang hatinya itu jernih. Itu. Yang hatinya jernih. Jernih seperti apa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kan? Kemudian at-taqiyu an-naqiyu. Itu. Hati yang bertakwa dan jernih, yang bersih. Bersih dari apa ya Rasulullah? La isma fihi, dari dosa-dosa. Itu. Yang barangkali ini sebagai, karena ini mendekati akhir Ramadan ya, barangkali proses pensucian kita mulai dikuatkan di sini. Itu ya. La isma alaihi, la isma fihi, tidak ada dosa dalam hati kita. Wala bahyun, tidak ada maksiatan dan durhakaan. Wala hilun, tidak ada hil, itu kan? Tidak ada apa? Ganjalan-ganjalan di antara kita. Wala hasadun, tidak ada dendam di antara kita, di dalam hati kita itu. Itu luar biasa Kanjeng Nabi. Jadi sodukul lisan. Kanjeng Nabi tidak pernah dusta. Kanjeng Nabi membangun jaringan silaturahmi. Kanjeng Nabi wa tahmilu kalla. Kanjeng Nabi suka menolong orang lemah. Itu. Kemudian wa taksibul ma'du, yang suka menolong orang yang tidak punya. Kan gitu aja. Kemudian wa takrim ghaib, suka menjamu tamu. Suka menjamu tamu. Itu yang tadi saya sebut di depan. Siti Khadijah itu sering dikirimi salam karena menjamu tamunya luar biasa. Dan itu ya, menjamu tamu. Kalau zaman media sosial kita sekarang ya agak sulit ya. Kadang-kadang tamu kita ya, ya tidak ada ngutang duit gitu. Kira-kira menang. Jadi itu harus. Kemudian yang keenam, wa tu'inu ala nawaibil haq. Hatinya jenengan itu seperti hatinya Kanjeng Nabi yang suka menolong orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik itu ditolong para ustaz. Kalau ada anak kita masuk pesantren, masuk kuliah, mereka mungkin anak yatim atau kurang mampu, tolong dicukupi. Walaupun hanya untuk samu sebulan aja, menurut saya itu nih. Zaman saya kecil Pak, kalau mau
karena saya kuliahnya di Jogja nih, aliyahnya saya di Jogja. Itu kalau saya mau berangkat, itu orang masjid atau orang pegawai kelurahan itu mesti tahu. Itu Kak Surya tentang Jogja kayak tolong disangoni, kayak gitu. Jadi mesti dari kas desa lumbung padi kalau zaman dulu itu mengalokasikan untuk anak-anak yang ke sekolah. Kalau sekarang apalagi ada las, ada macam-macam nih, saya rasa sangat terbuka gitu ya. Jadi artinya anak-anak kita yang mau mungkin hanya 10.000 rupiah atau mungkin hanya 100.000 rupiah, tapi dia senang. Oh saya diperhatikan, kan itu ya. Mungkin mereka datang hanya membawa. Kalau saya biasanya kalau 10 hari terakhir saya tuh ke kampung terdekat untuk misalnya membaca Al-Quran di sana dengan kiai. Biasanya gitu deh. Itu disangoni beras sama apa iwak petek, kalau di tempat sana namanya ikan petek. Ikan apa namanya? Layur atau petek ya. Itu untuk ngaji selama 15 hari biasanya gitu. Itu disangoni oleh mereka, oleh ibu. Itu kalau sekarang ya mungkin posyandu atau RT RW lah, itu disangoni gitu. Untuk nang kono ya. Iya. Nanti ke rumah saya kasih beras sama iwak petek, iwak petek gitu. Gila, gitu dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin hal yang gini belum diwariskan lagi. Untuk batuannya itu ala dawa itu hak untuk menolong orang berbuat yang baik itu pada saja. Nah, itu kekuatan panjenengan semuanya. Nah, maka insya Allah dengan hal yang semacam itu kita gembira terus, bahagia terus. Al-Quran menjadi hidup di dalam kehidupan keluarga dengan semuanya, insya Allah. Karena khuluquhul Quran adalah kajian Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Itu kita santri kita sekarang banyak yang hafal Quran, kita arahkan untuk bisa ngerti maknanya. Kita arahkan untuk bisa mengamalkan isinya, insya Allah. Tidak cukup dengan menghafal Al-Quran. Saya masih menemui santri-santri kita penghafal Al-Quran juga akhirnya ketemu di media sosial misalnya deh, ketemu akhirnya kan wah ini hafal Quran tapi maksiat di masjid misalnya. Itu kan jadi aib juga menurut saya. Kok ketemu dengan narkoba misalnya, itu kan jadi aib lagi itu. Maka selain mereka hafal, juga mereka faham, kemudian mengamalkan Al-Quran. Insya Allah dengan bimbingan panjenengan pada sesepuh mereka akan jadi semakin kuat. Kemudian mereka akan menjadi hidup dengan Al-Qurannya. Jenengan juga akan semakin hidup dengan Al-Qurannya, bangga dengan Al-Qurannya. Jadi berdoa dalam kehidupan kita di dunia dan insya Allah untuk menuju akhirat yang kita. Berkata kepada Ustaz, mungkin beberapa ayat Al-Quran yang saya sampaikan sebagai bekal menghadapi 10 hari terakhir besok deh. Ramadannya kok tahu-tahu sudah hampir selesai. Kan gitu aja. Monggo simpanan-simpanan setengah yang belum dikeluarkan gitu aja. Dikeluarkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, misalnya orang-orang yang lemah di antara panjenengan gitu ya. Kemudian berikan kebaikan untuk sesama anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Insya Allah menjadi cahaya yang terang benderang di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bahasan untuk saling-saling. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wal hikna bis
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.